Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-18 dari surah Ar-Ra'd. Ayat yang ke-18 dari surah Ar-Ra'd adalah ayat yang menerangkan tentang kesudahan orang-orang yang mau menerima kebenaran dan kesudahan bagi orang-orang yang tak mau menerima kebenaran. Yang mau menerima kebenaran bermakna menerima kebenaran dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam kebenaran tersebut. Kalau tak mau menerima kebenaran bermakna menolak kebenaran tersebut, yaitu tidak mau mengikuti petunjuk yang ada dalam kebenaran tersebut. Nah, di dalam kebenaran yang telah Allah turunkan ada petunjuk Allah. Petunjuk Allah yang paling penting sekali, yang paling pokok dan menentukan sekali adalah Allah adalah Tuhan yang yang satu-satunya berhak untuk disembah, yang lainnya tidak berhak untuk disembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Illallah, kecuali Allah. Yang lain tak berhak untuk disembah. Berhala tak berhak untuk disembah, karena berhala itu bukan Tuhan. Di dalam ayat sebelum ini sudah diterangkan. Kemudian apa saja yang disembah oleh manusia selain daripada Allah, batu besar, pohon besar, jin, manusia, itu bukanlah Tuhan, maka tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah adalah Allah. Allah memberikan petunjuk bahwasanya dirinya lah Tuhan yang sebenarnya, karena dialah yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, dan termasuk yang menciptakan manusia. Kemudian Allah pula menerangkan bahwasanya tujuan dari penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk dan patuh kepadanya, untuk mentauhidkan dirinya. Jadi manusia ketika beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, isinya, nilainya adalah mentauhidkan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali mereka itu diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, yaitu mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya,
Jadi jangan sekutukan Allah dengan apapun. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kebenaran. Di dalam kebenaran itu ada petunjuk. Petunjuk ini dia yang benar, yaitu mentauhidkan Allah, dan ini dia yang salah, yaitu menyekutukan Allah. Maka ikutilah yang benar, yaitu mentauhid Allah, jangan ikuti yang salah, yaitu menyekutukan Allah. Yang benar itu diumpamakan dengan air karena mendatangkan manfaat. Nah, ini di dalam ayat sebelum ini sebagai perumpamaan. Kemudian menyekutukan Allah itu adalah kebatilan. Lawan dari kebenaran adalah kebatilan. Diumpamakan dalam ayat sebelum ini adalah seperti buih tak ada gunanya. Kemudian buih itu memang ada menutupi air, tetapi sampai masanya buih itu akan hilang dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang akan tetap kekal dan mendatangkan manfaat bagi manusia adalah air. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardh. Adapun yang bermanfaat bagi manusia adalah yang tetap berada di muka bumi. Kalau air itu ada di lembah, dia tetap ada di lembah itu. Kemudian dia mengalir dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang dialiri oleh air tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kebenaran dan kebatilan itu sedemikian jelasnya, yaitu dengan perumpamaan yang mudah untuk difahami. Tinggal lagi manusia yang telah memahami kebenaran dan kebatilan melalui perumpamaan itu, tinggal lagi manusia menerima kebenaran itu atau menolak kebenaran itu. Manusia diberi pilihan, silakan memilih. Mau memilih menerima kebenaran, silakan. Mau memilih menolak kebenaran, menolak kebenaran berarti memilih kebatilan, silakan. Allah berikan pilihan kepada manusia. Nah, Allah berikan pilihan itu maksudnya Allah uji manusia. Apabila manusia memilih kebenaran, berhasil dalam ujian. Apabila manusia menolak kebenaran, berarti gagal dalam ujian. Dan inilah dia hidup di dunia. Hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Dan apakah kehidupan yang kita jalani ini berakhir dengan kehidupan di dunia ini saja? Dengan kematian? Tidak. Apa sebab? Sebab ada kehidupan lagi selepas kematian. Nah, kehidupan selepas kematian itu adalah pembalasan. Sepenuhnya pembalasan. Tak ada lagi ujian selepas kematian. Selepas kematian itu adalah pembalasan sampai ke hari pembalasan. Nah, yaitu selepas kematian kita masih melalui namanya alam barzakh. Di alam barzakh pun sudah ada pembalasan. Kemudian nanti berakhir dengan kiamat, alam barzakh. Kemudian diciptakan lagi langit-langit yang baru, bumi-bumi yang baru, dan manusia dibangkitkan di hari akhirat, di hari kebangkitan, untuk menerima balasan selama-lamanya. Manusia akan ditempatkan di salah satu dari dua tempat, yaitu satu di surga. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang mau bersedia menerima kebenaran, yaitu yang berhasil dalam ujian. Dan satu lagi di dalam neraka. Itu adalah orang-orang yang dahulu gagal dalam ujian ketika di dunia karena memilih kebatilan, memilih buih. Nah, umpama dengan buih itu, memilih kesesatan, memilih kekufuran. Maka pembalasan di hari pembalasan yang akan mereka terima adalah mereka akan menderita selama-lamanya di dalam neraka. Mereka akan dihisap dengan hisap yang buruk, kemudian mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam, kemudian tempat kediaman alas yang disediakan untuk mereka itu adalah api yang menyala-nyala. Maka ketika Allah menerangkan tentang kesudahan
bagi manusia yang menerima kebenaran atau yang menolak kebenaran. Nah, Allah menerangkan kesudahan ini tujuannya untuk apa? Sebagai peringatan. Sebagai peringatan supaya manusia tetap dalam keadaan sadar ketika menjalani hidup di dunia ini. Salah memilih akan menyesal selama-lamanya. Ingin memperbaiki diri, ingin menebus diri, tetapi di hari pembalasan tidak ada tebus menebus lagi, maka penyesalan amat besar sekali nantinya. Andaikan mereka memiliki alam semesta ini, bumi ini mereka miliki sepenuhnya untuk menebus diri mereka yang sudah dicampakkan ke dalam neraka itu, tidak akan diterima tebusan itu daripadanya. Berarti untuk menentukan diri kita bukan nanti di hari akhirat. Untuk menentukan diri kita di hari akhirat nanti adalah ketika sekarang kita berada di dunia ini. Maka berfikirlah beribu kali di dalam membuat pilihan ketika di dunia ini. Mau kemana diri dibawa? Sekaranglah menentukannya. Akankah dibawa ke surga atau ke tempat yang satu lagi, yaitu neraka? Dan tidak ada tempat yang ketiga di hari akhirat, di hari pembalasan. Kalau tidak surga, neraka. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, sungguh dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kesenangan hidup dunia itu melainkan kesenangan hidup yang menipu. Nah, ini sebagai pengantar dari ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang menerangkan tentang kesudahan dari nasib orang yang menerima kebenaran, kesudahannya di dalam surga, dan satu lagi yang menolak kebenaran, maka nasibnya adalah nanti dimasukkan ke dalam neraka. Diterangkan sekarang di dunia ini supaya kita menjadikannya sebagai peringatan, supaya kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, dengan harapan kita memilih yang tepat, yang benar, berhasil dalam ujian, sehingga nantinya tidak menyesal di kemudian hari. Inilah ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang kesudahan orang-orang yang menerima dan menolak kebenaran. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat yang akan kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah berfirman, lillazina, bagi orang-orang yang istajabu, menerima, lirabbihim, menerima bagi Tuhan mereka. Menerima bagi Tuhan mereka, menerima apa? Maka menerima kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Al-husna, maka bagi mereka balasan berupa kebaikan. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir, kebaikan yang dimasukkan dalam ayat ini adalah surga. Walladzina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak menerima kebenaran atau tidak menerima seruan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau sekiranya, anna sesungguhnya, lahum bagi mereka, ma fil ardi apa saja yang ada di bumi, jami'an semuanya,
milik mereka. Wa mislahu, dan yang seumpama dengannya, ma'ahu, bersama dengannya, bermakna 2 kali apa yang ada di bumi dia miliki, untuk menebus dirinya ketika dia sudah dimasukkan ke dalam neraka. Laftadau bih, niscaya mereka akan menebus diri mereka itu. Kalau kita bawa kepada masing-masing orang, niscaya masing-masing orang itu dia akan menebus dirinya dengan hartanya yang banyak itu. Kalau mereka, kan kalau bermakna andaian saja, kalau mereka memiliki harta sebanyak apa yang ada di bumi dan yang seumpama dengannya untuk menebus diri mereka, sungguh mereka akan menebus diri mereka. Ulaika, bagi mereka itu, lahum, bagi mereka, su'ul hisab, hisab yang buruk, perhitungan yang buruk. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu adalah sebagai seburuk-buruk tempat kediaman. Kita baca dari awal ayat. Bagi orang-orang yang menerima seruan Allah, yaitu kebenaran yang datang dari Tuhan mereka, maka bagi mereka adalah balasan kebaikan. Dan adapun orang-orang yang tidak menerima seruan Allah, yaitu kebenaran yang datang dari sisi Allah, kalaulah sesungguhnya bagi mereka itu, atau mereka itu memiliki apa yang ada di bumi semuanya, dan yang seumpama dengannya juga bersama dengannya, niscaya mereka akan menebus diri mereka dengan harta yang mereka miliki itu. Tetapi Allah tak akan menerima tebusan itu, tak akan berlaku menebus itu. Mereka itu, bagi mereka seburuk-buruk hisab, dan tempat kembali mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan tentang kesudahan dari orang-orang yang menerima kebenaran, yaitu mendapatkan balasan kebaikan, dan orang-orang yang menolak kebenaran akan mendapatkan siksaan. Siksaannya adalah berupa hisab yang buruk ke atas mereka, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kemudian kediaman mereka, yaitu di bawah kaki mereka itu adalah api yang menyala-nyala. Jadi ayat ini adalah sebagai peringatan, karena mendatangkan rasa takut kepada kita. Ayat itu ada 2. Ada ayat yang mendatangkan rasa gembira kepada kita, namanya berita gembira. Tapi kalau ayat itu mendatangkan rasa takut kepada kita, maka namanya peringatan. Ini peringatan, maka selagi kita masih hidup di dunia ini, maka terimalah peringatan ini. Jadikanlah ayat ini sebagai peringatan untuk kita berhasil dalam ujian hidup di dunia ini. Karena kalau disebut ujian, bermakna di sana ada pilihan. Kalau kita mengikuti ujian di kelas, ada pilihan. Ada pertanyaan, nanti ada A, B, C, D. Dipersilakan kita memilih. Tetapi jawaban yang benar dari yang 4 itu 1 saja. A, B, C, D. Ini pertanyaannya, maka silakan pilih. Mau pilih A, B, C, D. Umpamanya ditetapkanlah jawaban yang benar itu adalah di A umpamanya. Maka ketika memilih A, berarti pilihannya tepat, benar, maka berhasillah dalam ujian. Tetapi dipilihnya B, itu pilihan yang salah, dipilihnya juga. Atau yang 2 lagi juga pilihan yang salah, dipilihnya juga, maka gagal dalam ujian. Yang berhasil dalam ujian naik kelas, yang gagal dalam ujian
ulanglah setahun lagi, tinggal kelas. Jadi hidup ini adalah ujian, yaitu ujian yang paling besar adalah kita diberi kebebasan untuk memilih kebenaran atau memilih kebatilan. Memilih kebenaran mendatangkan manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian memilih kebatilan tidak ada gunanya, bahkan di dalamnya ada keburukan, dan akan kembali keburukan itu kepada diri kita sendiri. Untuk memudahkan kita memahami kebenaran dengan kebatilan, dalam ayat sebelum ini diumpamakan kebenaran itu dengan air atau barang galian yang berguna, dan kebatilan itu diumpamakan dengan buih yang tidak ada gunanya. Jadi ayat ini adalah ayat yang bisa kita pedomani karena isinya adalah peringatan, sehingga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Hati-hati. Ini supaya terasa dalam hidup. Kita bisa berikan contoh. Ini sebelum kita masuk ke pengajian ini. Umpamanya kita memiliki rumah, umpamanya, alhamdulillah. Karena semua orang ingin memiliki rumah, dah dapat rumah dah. Tapi apabila rumah sudah dapat, kita ingin juga memiliki kendaraan. Nah, ketika memiliki kendaraan ini, kita tak ada uang, tetapi ada bank yang menawarkan, ada pinjaman yang ditawarkan kepada kita. Tapi pinjaman itu tidak syariah. Pinjaman itu riba, berbentuk riba. Kita ingin juga punya kendaraan. Orang lain punya rumah, kita ingin punya rumah. Orang lain punya kendaraan, kita ingin pula punya kendaraan. Nah, apakah tetap menahan diri tidak memiliki kendaraan? Simpan uang dulu. Nanti kalau sudah ada, cukup rasanya beli. Atau mau beli juga memaksakan diri karena tidak ada uang pendahuluan, tidak ada DP-nya, ini istilah sekarang lah. Tapi bayar bulanan, cicilan, tapi dengan cara riba. Bagaimana mengambilnya? Pilihan di tangan kita. Ini kebenaran, ini dia kebatilan. Yang ini dihalalkan jual beli, yang ini diharamkan riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Pilihan di tangan kita. Mau beli juga? Mau beli juga kendaraan itu dengan cara riba? Ini peringatan dari Allah. Ya, sebelum ini sudah beli rumah. Beli rumah dengan jual beli tanpa riba. Tapi lama baru, ya simpanlah uang, menabunglah. Sementara saya memerlukan juga sekarang, silahkan. Dengan cara jual beli, bukan dengan cara riba. Ketika memaksakan juga kehendak hawa nafsu itu untuk membeli kendaraan itu, itulah dia sampah, itulah dia buih. Tapi kita merasanya ini mendatangkan manfaat. Tidak, itu menghancurkan, membinasakan. Yamhaqullahu riba, Allah binasakan harta yang didapatkan dengan cara riba. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak mau berhenti dari riba, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka perkenankan Allah dan Rasulnya untuk memerangimu. Jelas ya? Nah, ini yang kita maksudkan dengan peringatan dari sisi Allah. Ini baru satu yang kita sebut ini, yaitu riba, jual beli dihalalkan, riba diharamkan. Untuk terpilih berusahalah.
dengan cara yang benar, supaya terpilih juga kemudian menyogok, ini cara yang salah, ini kebatilan, ini kebenaran, ini kebatilan, pilih yang mana? Kita mau jadi rektor juga, kita mau jadi kepala bahagian juga, kepala dinas juga. Akhirnya mestinya kita berusaha, yaitu dengan berkarya, dengan apa sajalah yang kita bisa lakukan, menunjukkan bahwasanya kita adalah yang memiliki kemampuan, kepakaran. Kemudian ajukanlah, ini dia kemampuan saya, kepakaran saya, karya saya. Kalau memang layak, maka nanti dipilih. Tapi karena dia mengikuti kehendak hawa nafsunya, itu sampah yang mengeluarkan buih. Dia ingin juga mengikuti kehendak hawa nafsunya itu, akhirnya dia menyogok. Akhirnya gagal dia dalam ujian. Di akhirat neraka menanti, di dunia ditangkap pula, masuk penjara. Allah, di dunia tak dapat kebaikan, di akhirat tak dapat kebaikan, kecuali bertobatlah dalam penjara itu. Sementara doanya selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak cukup dengan berdoa begitu saja, tapi mesti berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Inilah dia ayat yang mengingatkan kita sebagai peringatan supaya kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Hidup ini adalah ujian. Sekarang kita sedang diuji sekarang ini. Setiap saat yang kita lalui itu adalah ujian. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat ini satu ayat saja dan tak begitu panjang, maka kita lebih lapang rasanya untuk menyampaikan ayat ini. Biasanya sampai 2-3 ayat panjang-panjang, maka terkejar-kejar rasanya kita menyampaikan. Tapi ayat kita ini ayat yang mudah untuk difahami karena lanjutan dari ayat sebelumnya, dan hanya satu ayat, tak pula begitu panjang, maka kita akan coba mendalaminya dengan lebih terperinci melalui kata yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama yang kita lihat adalah lilladzina istajabu lirabbihim al-husna. Dalam urutan semestinya al-husna itu yang di depan. Al-husna lilladzina istajabu lirabbihim. Kebaikan itu ada yang menafsirkannya sebagai surga. Surga itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang menerima kebenaran atau seruan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bagi siapa? Bagi orang, tetapi tidak surga itu yang disebut dahulu. Yang disebut dahulu adalah bagi orang-orang yang menerima seruan kebenaran dari Allah, bagi mereka itu surga. Oh, bermakna kalau diangkat ke depan bagi mereka orang-orang yang menerima kebenaran itu, bermakna ini adalah yang penting. Jadi orang yang menerima kebenaran itu penting karena disebut pertama kali. Maka kita ini hendaklah memperhatikan diri kita. Perhatikan diri kita, yaitu pastikan kita menerima kebenaran yang telah Allah serukan kita untuk menerimanya. Maka apabila kita menerimanya, surga menanti. Bermakna kita melihat diri kita, surga menanti. Jadi surga itu akan dapat dengan sendirinya kalau kita mau menerima seruan kebenaran yang telah Allah serukan kepada kita. Ya Allah serukan, maknanya wahai hamba-hambaku, ini Al-Quran yang kuturunkan,
Di dalamnya ada seruanku untuk mentauhidkanku. Bukti kamu mentauhidkanku adalah apa yang kuperintahkan di dalam Al-Quran yang kuturunkan ini buat. Apa yang kularang di dalam Al-Quran yang kuturunkan ini tinggalkan. Nah, kamu patuh kepada apa yang kusebutkan di dalam firmanku ini. Nah, patuh itu kaitannya dengan perintah yang dibuat atau larangan yang ditinggalkan, maka untukmu syurga. Makna ayat ini. Lilladzina istajabu, bermakna ini yang penting adalah saya memperhatikan diri saya. Kalau saya perhatikan diri saya berhasil dalam ujian hidup ini, maka syurga menanti. Jangan sibuk dengan membahaskan tentang syurga. Sibuk kita, boleh kita bahaskan tentang syurga, boleh. Syurga itu tempat yang sangat menyenangkan. Kita akan duduk di atas dipan-dipan dengan berbaris-baris, berkumpul dengan ahli keluarga, disediakan makanan yang lezat, minuman yang enak, kemudian diberi pelayan yang ramai. Tapi kita sendiri lupa macam mana melayakkan diri untuk masuk ke dalam surga itu. Maka lihat diri kita, yaitu ketika surga diceritakan di dalam Al-Quran, lihat diri kita, saya kira-kira layak tak untuk dimasukkan ke dalam surga. Memang surga itu menyenangkan, diceritakan tentang surga yang menyenangkan itu, tetapi yang paling penting, saya ini layak tidak untuk mendapatkannya. Siapa yang layak untuk mendapatkan kenikmatan surga itu? Lilladzina istajabu li rabbihim, yaitu yang mau menerima seruan kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Seruan kebenaran itu isinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina istajabu, bagi orang-orang yang menerima. Istajabu, menerima, bermakna di sana ada perintah yang diikuti, ada larangan yang ditinggalkan. Bermakna patuh. Bermakna ada kepatuhan. Maka cari tahulah dalam Al-Quran mana saja yang diperintahkan oleh Allah, mana saja yang dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah mentauhidkannya, yang dilarang oleh Allah adalah menyekutukannya. Yang diperintahkan oleh Allah adalah dirikan salat, keluarkan zakat. Yang dilarang oleh Allah adalah meninggalkan salat. Jangan sekali-kali meninggalkan salat, itu dilarang oleh Allah. Jangan sekali-kali menyimpan harta yang bukan hak kita, yaitu seperti zakat yang 2,5%. Apalagi yang diperintahkan oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Yang dilarang oleh Allah, durhaka kepada orang tua. Yang diperintahkan oleh Allah, menghubungkan silaturahim. Yang dilarang oleh Allah, cari ini semua dalam kitab suci. Kemudian istajabu, maknanya jawab seruan Allah itu. Yang Allah perintahkan buat, yang Allah larang tinggalkan. Maka mungkinkah kita layak untuk masuk dalam surga tapi tidak mempelajari kandungan kitab suci? Anda mana mungkin. Maka perlulah kita belajar, mempelajari kandungan kitab suci supaya kita tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kalau tak tahu macam mana? Tak tahu bodoh namanya, dungu namanya. Macam mana bisa akan berhasil dalam ujian? Dia sendiri tak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Maka hukum belajar menuntut ilmu ini hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan. Setiap orang, namanya fardu ain. Suami saya sajalah ustaz, saya tak usahlah. Enggak, setiap kita wajib. Maka suami bawa istri sekali. Kalau tak bawa istri, pastikan nanti pulang ke rumah sampaikan seperti mana ustaz menyampaikan tadi di kelas, seperti itu menyampaikan di rumah kembali. Tak bisa saya ustaz bawa istri ke sini. Kalau tidak tak lepas.
mesti mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Lilladzina istajabu li rabbihim, bagi orang-orang yang menjawab seruan Allah. Tapi di sini ini tak disebut lilladzina istajabu lillah, enggak. Tapi disebut lilladzina istajabu li rabbihim, bagi orang-orang yang menjawab seruan Tuhan mereka. Mengapa digunakan kata Tuhan mereka? Untuk mengingatkan kita bahwasanya kita ini bukan tercipta dengan sendirinya. Kita ini diciptakan. Yang menciptakan kita adalah Rabb. Maka digunakan kata Rabb li rabbihim. Yang menciptakan kita adalah Allah. Jadi kalau kita menyadari kita diciptakan oleh Allah, kemudian Allah yang menciptakan kita itu menyeru kita, kemudian kita tidak menjawab seruannya, apa namanya itu? Angkuh, sombong, tak tahu diri. Apalagi kata yang lain? Itulah dia. Jadi mengapa digunakan kata li rabbihim? Supaya manusia merasa bahwasanya mereka itu adalah ciptaan Allah yang mesti patuh kepada Allah yang menciptakan mereka. Lilladzina istajabu li rabbihim. Bukan hanya sekedar menciptakan, selesai sudah penciptaan kita ini, Allah berikan pula seluruh keperluan hidup kita. Makan kita diberi, minum kita diberi, pasangan hidup diberi, mau anak diberi, mau cucu diberi. Apa lagi yang kita perlukan? Ilmu diberi. Kemudian kita mendapat masalah, penyelesaian masalah pun juga diberi. Penyakit yang di badan, Allah beri penyembuhan. Apalagi yang semua dari sisi Allah. Kemudian Allah menyeru untuk menerima kebenaran. Tak mau menerimanya, nah itu dia. Maka dimunculkanlah kata li rabbihim, supaya terasa oleh manusia bahwasanya apabila mereka menjawab seruan Allah, tak ada apa-apanya sebenarnya berbanding dengan apa yang sudah kita terima dari Allah sebagai Rabb kita. Nah, itu makna kata li rabbihim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna, bagi orang-orang yang menjawab seruan Allah, yaitu menerima kebenaran yang Allah serukan. Yang Allah itu adalah pencipta diri kita dan pencipta alam semesta ini. Mau kita menerima kebenaran yang Allah serukan itu, yaitu mentauhidkannya, maka kebaikan kembali kepada diri kita, karena Allah membalasnya dengan al-husna, kebaikan. Ulama tafsir kebanyakannya menafsirkan al-husna di sini adalah surga. Karena surga itu di dalamnya adalah kebaikan. Masuk ke dalam surga tidak akan merasakan panas seperti di dunia, yaitu apabila matahari naik berada di atas kepala kita, terik, maka kita akan berkeringat panas. Tetapi di dalam surga ada juga, tetapi tidak panas, sejuk, menyenangkan. Maka bahasnya ayat yang berkaitan dengan surga, tempat yang menyenangkan, dikumpulkan kembali bersama ahli keluarga, yang menyenangkan makanan minuman, diberikan makanan minuman, pakaian, diberikan pakaian yang indah-indah. Dan mereka tidak mendengar satu kata pun yang akan menyakitkan hati mereka. Setiap orang yang berkata kilan salaman salama, para malaikat pun yang ada di sekitar mereka selalu mengucapkan salam kepada mereka. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Menyenangkan sekali. Pendek begitu saja, yaitu untuk orang yang menerima seruan Allah, yaitu kebenaran yang Allah serukan, bagi mereka itu surga. Dah, pendek begitu aja. Tetapi yang lanjutannya ini Allah panjangkan. Mengapa Allah panjangkan? Supaya mendapat peringatan lebih lama. Nah, karena apabila berita gembira pendek membuat kita suka.
Alhamdulillah. Tetapi apabila ada ancaman, peringatan, membuat kita menjadi takut. Ini dilama-lamakan takutnya ini, supaya menjadi berhati-hati dan waspada. Allah panjangkan, yaitu kalau kita lihat di dalam Al-Quran sampai 2 baris, sementara yang tadi itu hanya setengah baris saja. Yang ancaman ini, peringatan ini 2 baris. Walladzina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak menerima kebenaran, tidak menerima seruan kebenaran yang telah Allah sampaikan kepada mereka, lau anna lahum, seandainya mereka itu memiliki ma fil ardi jami'an, apa saja yang ada di bumi. Bayangkanlah kalau apa saja yang ada di bumi, semua gunung yang ada di bumi ini milik dia. Sekarang gunung apa yang kita punya sekarang? Tak ada. Gunung Sahilan. Enggak, kita mungkin hanya berada di tepi gunung itu saja, di kaki gunung itu saja. Gunung itu tak kita miliki. Samudra yang 7 ini di muka bumi ini, andaikan milik kita lah semuanya, daratan dan lautan. Kemudian apa yang ada dalam laut, mutiara, berlian, semuanya milik kita, kaya raya kita. Tetapi nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Ada gunanya semua itu? Tak ada. Maka kita pun mau menebus diri kita dengan semua yang kita miliki itu supaya dikeluarkan dari neraka. Andaikan seperti itu. Tapi tak akan mungkin manusia memiliki. Kalau sudah dalam neraka, apa lagi yang dia punya? Tak ada lagi yang dia punya. Semua yang kita punya ini tinggal di dunia. Kemudian nanti di hari akhirat tak ada lagi punya apa-apa. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka, maka tak ada punya apa-apa. Tapi seandainya, mengapa ada kata seandainya ini? Untuk menerangkan tentang dahsyatnya siksaan di dalam neraka. Begitu dahsyatnya, maka setiap manusia berharap untuk menebus dirinya. Tetapi harapan itu harapan yang tidak akan menjadi kenyataan. Harapan yang tidak menjadi kenyataan, apa namanya itu? Angan-angan. Karena tebus menebus tidak akan berlaku di hari akhirat. Wa mithlahu ma'hu, Allah besarkan lagi, andaikan dia punya 2, bukan 1, 2 harta sebanyak yang ada di muka bumi, 2 kali lipat. Laftadau bihi, niscaya mereka akan menebus diri mereka dengan harta tersebut. Begitu mereka berharap untuk keluar dari neraka. Tapi mungkinkah akan berlaku? Tidak. Maka dikatakan dalam ayat lain, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka itu berada di tengah neraka, mereka tak tahan, mereka tak mampu, mereka pergi ke tepi neraka untuk keluar dari neraka. Sehingga apabila mereka telah sampai ke tepi neraka, u'idu fiha, dikembalikan ke tengahnya kembali. Karena mereka tak mampu untuk menanggung derita, siksa di dalam api neraka. Kembali ke yang tadi, masih juga lagi memilih kebatilan ketika hidup di dunia ini. Ini nih yang mau mengejar kedudukan sebagai rektor ini, kepala badan, kepala dinas ini, masih juga lagi mau mengejar kedudukan itu, tetapi dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil its. Jangan kamu makan harta benda di antara kamu dengan cara yang batil. Tapi pada hari ini begitulah manusia. Bawanya ke pengadilan, dipasangnya pengacara supaya dia menang dalam kasusnya itu, dalam case-nya itu, supaya dia dapat mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Nah, itu manusia gagal dalam ujian hidup karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Allah sudah terangkan dalam petunjuknya, itu adalah yang diharamkan, yang dilarang, jangan buat. Tapi banyak juga tak manusia melakukannya? Oh, banyak sekali.
Tanggunglah akibatnya nanti. Dunia ini sekejap saja, tak lama. Sampai masanya mati kita lagi ini. 60 tahun, 70 tahun, kadang-kadang tak sampai 60. 50-an, 40-an sudah meninggalkan dunia ini, habis. Maka ingat akhirat. Jangan hanya karena terpedaya oleh dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Tidak, kita ini pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Semua pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian di ayat yang lain pangkalnya sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kamu dengan yang buruk yang tidak kamu sukai dan dengan yang baik yang kamu sukai, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Ujian terserahlah kepada kita. Ini ayat Al-Quran sebagai peringatan. Maka sebaiknya yang ikut pengajian ini, yang sedang bersemangat bergelora untuk mengejar kekuasaan, kedudukan sekarang, sehingga menghalalkan segala cara, berbohong pun juga akan dilakukan, bahkan mendindas, menganiaya pun juga, bahkan memfitnah orang lain pun, menjatuhkan orang lain pun, membunuh karakter orang lain pun juga akan dilakukan. Tanggunglah akibatnya nanti. Apa akibatnya? Bagi mereka itu kesudahan hidup mereka di hari akhirat adalah ulaika lahum, bagi mereka itu di hari akhirat kelak su'ul hisab, hisab yang buruk. Hisab maknanya akan dihitung kembali. Apa yang mereka buat dahulu di dunia akan ditanya kembali. Semua yang kita lakukan akan ditanya kembali. Ada 4 yang ditanya nanti di hari akhirat. Tidak akan bergerak kaki anak Adam itu di hari akhirat, sehinggalah akan ditanya 4. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba. Tidak akan hatta yus'ala an arba. Sehingga dia akan ditanya salah satu dari yang 4. Tidak akan bergerak kaki anak Adam itu kecuali akan ditanya terlebih dahulu dia 4 perkara dan jawab, yaitu an umrihi fima afna, umurnya itu dikemanakan. Sehingga berapa umurnya itu yang dihabiskan? 50 tahun? Dikemanakan umur yang 50 tahun itu? Untuk beribadah kepada Allah atau untuk melakukan kemaksiatan? Maka akan ditanya, jawablah nanti di hadapan Allah. Kemudian an ilmin fima fa'al, tentang ilmu yang sudah didapatkan akan ditanya juga. Kamu udah dapat ilmu, kamu udah amalkan belum? Udah berkali-kali kamu mendengar tentang haramnya riba, tapi rekening kamu masih rekening bank riba juga lagi. Akan ditanya. Iya ya Allah, dahulu aku di dunia sudah mendengarkan mana yang engkau perintahkan tapi hamba tak buat, mana yang engkau larang tapi itu yang hamba kerjakan. Ilmu akan ditanya fima fa'al, apa yang sudah dikerjakan dengan ilmu itu. Yang keberapa lagi? Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Harta, tentang harta yang dimiliki dahulu di dunia, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana membelanjakannya. 2 pertanyaan tentang harta. Bagaimana cara mendapatkannya dahulu? Dengan cara jujur atau dengan cara berbohong? Jawablah nanti di hadapan Allah. Itu namanya hisab. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, siapa yang datang kitab amalan dari sebelah kanannya, fayuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah, ringan. Berarti isi buku yang datang dari sebelah kanan itu
bukunya isinya adalah banyak kebaikan-kebaikan yang dibuat, ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, siapa yang kitab catatan amalnya datang dari sebelah belakang, fasaufa yad'u thubura, dia akan berteriak, celakalah aku. Apa gunanya lagi? Kalau sudah sampai ke hari akhirat baru menyesal, tak ada gunanya lagi. Itu namanya hisab. Jadi ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, setelah dihisab wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan pulang kepada keluarganya dengan gembira. Tapi yang satu lagi, maka dia akan menyesal. Ma aghna anni maliyah, tak berguna harta bendaku yang dahulu banyak di dunia. Halaka anni sultaniyah, sultan, kerajaan, kekuasaan, tak ada gunanya kekuasaanku yang dahulu di dunia. Dahulu berkuasa sebagai apa dia? Gubernur, tak ada gunanya, 2 periode pun tak ada gunanya. Karena tak ada akan membantu harta benda, tidak, kuasa kedudukan yang dahulu di dunia tidak, anak-anak pun juga tidak, ahli keluarga sahabat pun tidak, masing-masing bawa diri masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra, masing-masing tanggung diri masing-masing. Itu yang buat kita menjadi takut. Su'ul hisab, maka bagi mereka itu mendapat hisab yang buruk. Dan tidak ada satu pun perbuatan di dunia ini yang tidak ditanya nanti di hari akhirat, sekecil apapun. Satu patah kata yang kita keluarkan akan dihisab. Maka ada yang terkejut ketika membaca kitab catatan amalan. Ma li hadzal kitab, kitab ini la yughadiru saghiratan, tidak ada satu pun yang kecil, wala kabiratan, yang besar, illa ahsaha, semua tertulis dalam kitab catatan amal. Sekarang ini sedang ditulis ini. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat sekarang ini tulis. Mendengarkan pengajian dengan baik ditulis, mendengar sambil menulis SMS ya. Disambilnya mengaji itu, bukannya sungguh-sungguh mengaji, tidak disambil. Sungguh-sungguh aja mendengar belum tentu paham, apalagi menyambilnya, apalagi tidur. Allahu Akbar, mana kamu paham? Ditulis malam Rabu si fulan ikut pengajian, tidur, ujungnya itu tidur. Ikut pengajiannya bagus ditulis, ujungnya tidur, ditulis. Ketika itu baru menyesal, ya Allah, mengapa dahulu aku di dunia? Apa gunanya menyesal kemudian? Tak ada gunanya. Wa ma'wahum jahannam. Tadi hisab yang disebut, sekarang Jahannam berarti neraka yang disebut, tempat kembali. Kata di sini tempat kembali. Bermakna kita bukannya berakhir di dalam kubur, tidak. Rupanya tempat kembali adalah neraka Jahannam. Bukan berakhir di alam barzah, tidak. Berakhirnya adalah di neraka Jahannam. Ini bagi siapa ini? Yang tidak menerima kebenaran, yang menolak seruan Allah yang isinya adalah kebenaran. Wa bi'sal mihad, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Sebut kediaman mihad. Mihad itu adalah hamparan yang berada di bawah. Mahdun itu biasanya adalah tempat tidur bayi. Mahdun, maka ada thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari tempat tidur ketika masih kecil sampai ke liang lahat. Nah, mahdun itu tempat tidur bayi. Biasanya bayi kalau diletakkan di atas tempat tidur itu, dia tidak akan berpindah lagi, karena bayi belum pandai jalan lagi. Membalikkan badan pun dia tak mampu. Terletak di situ, tertelentang saja dia di situ. Maka tempat tidur bayi yang bayi itu tidak berganjak di situ namanya mahdun.
Maka kalau seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka dan neraka itu mahdun baginya, di situ saja dia dan tak akan beranjak dari situ selama-lamanya. Jangan bayangkan dia akan berpindah ke tempat yang lebih menyenangkan. Enggak, neraka jahanam itu sebagai tempatnya dan dia akan berada di situ selama-lamanya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat baginya. Wa bi'sal mihad. Begitu Allah menerangkan ancaman supaya kita mendapat peringatan. Tujuannya adalah supaya menjadi berhati-hati dan berwaspada. Pilihan apa yang kita pilih? Kebenaran yang kita pilih, seruan kebenaran yang kita dengar, yang kita ikuti, atau satu lagi kebatilan yang kita pilih, seruan kebatilan yang kita ikuti. Maka terserahlah, hidup ini adalah sebagai ujian. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita berhasil dalam ujian, yaitu Allah bukakan hati kita, Allah lembutkan hati kita untuk mendengarkan seruan kebenaran, terdengar seruan kebenaran, kemudian kita ikuti seruan kebenaran itu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami sudah mendengar penyeru kebenaran menyampaikan kebenaran, maka kami ikuti seruan penyeru kebenaran itu ya Allah. Maka Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Hapuskan dosa-dosa kami, hilangkanlah dosa, noda-noda hitam yang ada dalam hati kami, bersihkan hati kami ya Allah, limpahkanlah rahmat dari sisimu, dan masukkanlah kami bersama dengan hamba-hambamu ke dalam syurga. Inilah harapan kita bersama. Dengan pengajian ini mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang hidup yang sedang kita jalani saat ini. Rupanya adalah menentukan bagi hidup yang akan kita jalani di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.